saya hanya ingin berbagi, sharing saja. Ya, karena sharing maka kalau nanti misalnya ada yang perlu kita diskusikan ya kita diskusikan. Tapi saya karena waktunya terbatas, mungkin saya tidak akan terlalu bicara teknis di sini karena teman-teman kalau sudah menjadi afiliator, saya rasa teknisnya sudah nggak ada masalah ya. Sudah di sini semua gitu. Nah, saya akan mm, sharing beberapa informasi sebentar. eh ya, saya mau sharing PowerPoint saya sebentar. Ya, oke. Sudah muncul, Kayak sudah, udah, sudah muncul ya? udah, Oke, baik. Ya, teman-teman, selamat datang di grup Ziad ya. Tapi saya ingin begini, kita berada di keluarga besar Ziad. Saya ingin berterima kasih sudah memfasilitasi kita semua. Saya ingin membuat satu pertanyaan begini. Kenapa saya dan Anda itu ada di sini gitu? Kenapa saya dan Anda mau menjadi mitra affiliate untuk Ziad? Terutama untuk buku, saya bilang ini spesifik buku anak Islam. Ya. Kenapa pertanyaan itu saya munculkan? Karena begini, saya dan Anda perlu kalau mau melakukan sesuatu itu pikirkan dulu. Karena ini gini, ini bisnis saya bilang karena itu hmm, maraton. Anda membutuhkan langkah yang agak panjang kadang-kadang untuk bisa mendapatkan hasil secara cepat gitu. Nah, karena itu penting, kalau saya baca bukunya Stephen Covey dalam Seven Habits, pada kebiasaan emas yang kedua, itu Anda selalu perlu untuk begin with the end in mind. Anda perlu memikirkan hasil akhirnya seperti apa. Karena kalau kita sudah bisa membayangkan hasil akhirnya seperti apa, maka proses yang seberapa sulit itu akan kita lalui dengan sangat biasa. Tapi yang penting hasil akhirnya seperti apa. Nah, untuk itu, teman-teman, ada tiga pertanyaan yang saya pengen kita semua menjawab malam ini. Yang pertama adalah, mengapa saya dan Anda mau menjadi afiliator? Ikut-ikutan atau kita sungguhan atau hanya sekadar mengisi waktu, tapi ini harus penting itu dijawab untuk kita. Yang kedua, banyak produk afiliasi. Terus mengapa saya dan Anda mau ke buku gitu? Saya dulu sebelum ini elektronik, tapi kenapa saya banting setir ke buku? Mungkin ada di antara Anda yang sekarang ikut-ikutan, tapi saya punya alasan mengapa saya sekarang lebih fokus ke buku dan Al-Quran termasuk buku. Dan yang ketiga, saya rasa Anda perlu menjawab juga gitu. Mengapa saya dan Anda perlu bermitra dengan Ziyad? Mengapa bukan yang lain? Atau mungkin ada kita punya banyak mitra, tapi kenapa Ziyad itu jadi penting untuk kita gitu? Karena apa teman-teman? Kalau kita sudah memiliki satu frekuensi yang sama, karena mitra penerbit itu, seller itu sebenarnya adalah teman kita yang paling baik sebagai afiliator. Afiliator juga seller membutuhkan afiliator, afiliator juga membutuhkan seller. Kita ini punya simbiosis yang sama-sama memerlukan, tapi kita perlu punya kesamaan. Yang pertama, saya ingin menjawab dulu mengapa kita perlu menjadi afiliator. Teman-teman, saya itu punya latar belakang. Saya juga pengusaha, saya punya bisnis juga di dalam bisnis konvensional. Tapi tiba-tiba kenapa saya mau menjadi afiliator gitu? Kalau sama-sama eh, bisnis, sama-sama mencari uang, terus kenapa juga kita ada di sini gitu? Nomor satu itu begini teman-teman. Kalau saya mau mengembangkan usaha baru atau teman-teman punya bisnis, mau mengembangkan bisnis baru, itu pasti butuh modal besar. Pasti. Menyiapkan tempatnya, menyiapkan segalanya, merekrut karyawan baru. Nah, di dalam bisnis ini, Anda tidak membutuhkan modal yang besar. Anda hanya memerlukan modal yang kecil. Saya nggak akan pernah bilang bisnis ini tanpa modal. Jangan. Bisnis itu tetap perlu modal. Anda perlu handphonenya, Anda perlu beli mic-nya, atau saya perlu langganan aplikasi CapCut atau buat saya itu.
itu butuh biaya atau nanti beli sampel gitu kan. Kadang-kadang teman-teman mengajukan sampel belum langsung disetujuin gitu. Tapi saya membeli sampel juga gitu. Tapi modal itu kecil dan karena itu terjangkau. Semua dari kita bisa melakukannya. Yang kedua, alasannya mengapa itu adalah pasarnya sangat luas. Teman-teman, TikTok itu fenomenal. Di Indonesia sekarang penggunanya itu 174 juta kalau nggak salah. Itu pasar yang sangat besar. Dan Anda tahu satu-satunya media sosial yang bisa mempengaruhi seluruh media sosial yang lain itu cuma TikTok. Coba ingat, sebelum sebelum TikTok, Instagram jalan sendiri aja, tenang-tenang aja. Begitu ada TikTok, dia membuat aplikasi, membuat fitur apa namanya itu? Dia buat reel. Sebelumnya dia nggak, ya kan? YouTube itu raksasa teman-teman. Bicara tentang video itu YouTube sudah jagonya. Tapi begitu TikTok datang, dia juga harus membuat short. Jadi begitu besar pengaruhnya TikTok itu gitu. Jadi ini kita eh, apa itu eh, berada di tempat yang tepat karena TikTok itu adalah pencipta tren dalam dalam banyak hal. Ya, menciptakan konten paling viral itu paling cepat jadi TikTok gitu. Yang ketiga, potensi penghasilan itu besar sekali. Saya tidak bilang sangat besar sekali. Bahkan menurut saya itu bukan sekadar uang. Kalau sekadar uang, kita bisa cari tempat yang lain. Di TikTok itu, teman-teman, menurut saya sumber uang. Makanya saya sebut passive income. Ya, buat Anda yang masih belum terlalu familiar istilah active income, passive income, saya mungkin bisa memberikan ilustrasi sederhana. Sekarang Anda kerja di kantor, itu namanya active income. Karena sekarang kita bekerja, nanti bulan depan dibayar. Awal bulan. Kita bekerja lagi, bulan depan dibayar. Kalau sekarang kita nanti tidak lagi bekerja, maka ada yang coret-coret Kak. Kalau nanti kita kita tidak lagi bekerja, kita pensiun, kita berhenti atau alasan apapun, maka penghasilannya berhenti juga. Nah, TikTok itu berbeda. Karena Anda membuat video, oke? Itu aktif income, itu aktif. Tapi begitu videonya sudah jadi, oh dia sebar terus, terus menghasilkan. Itu namanya passive income. Ditinggal jalan-jalan juga passive income, terus menghasilkan. Ya. Kemudian alasan yang berikutnya, mengapa? Ini fleksibel. Saya dari dulu nyari pekerjaan yang fleksibel, yang tidak perlu harus datang ke kantor menghabiskan waktu banyak, tapi ini bisa dikerjakan di kapan saja. Anda mau seperti di gambar ini, Anda mau lagi di pantai gitu kan, Anda bisa sambil ngopi, Anda bisa dimanapun, ya. Saya kalau bepergian di koper saya itu selalu ada sampel. Karena apa? Dimanapun kita bisa langsung bikin produksi video baru, kapan saja, ya. Dan ini cocok untuk siapa saja. Ibu rumah tangga cocok. Ini ada banyak sekali ibu rumah tangga. Guru cocok. Semua dari kita cocok ya. Yang muda cocok gitu. Saya eh, masih muda ya saya. Saya cocok mencocokkan diri gitu. Meskipun saya bergabung dengan Ziyad ini agak nekat gitu menurut saya. Karena saya lihat teman-teman afiliatornya di Ziyad itu muda semua. Nah, saya termasuk yang berumur, tapi nggak apa-apa karena ada cara yang saya lakukan untuk bisa tetap merasa cocok di sini. Alasan yang berikutnya, dan ini penting untuk saya adalah ini. Teman-teman, kalau Anda sekarang membuat satu perusahaan, bisnis apapun, Anda harus bikin sistemnya itu. Anda harus bikin aplikasinya, sistemnya. Di TikTok tuh nggak perlu bikin itu. Anda tidak perlu punya produknya, sudah ada produknya orang lain. Nanti kalau ada penjualan, sudah ada yang mengirimkan kurirnya, Anda nggak perlu mikirkan distribusinya. Dan ini yang luar biasa, fitur affiliate itu sangat lengkap. Nggak perlu nyusun katalog produknya, nanti pengirimannya nggak perlu trackingnya. Anda juga laporan komisinya juga sangat clear. Jadi semuanya sudah tersedia. Kalau orang Jawa bilang itu cemempak ya, cemempak. Udah ada semua. Dan kita tidak perlu memerlukan apapun, ya sudah langsung tinggal jalan aja. Nah, ini menurut saya itu mengapa saya mau menjadi afiliator. Anda mungkin punya alasan yang lain, tapi tiga inilah jawabannya. Mengapa saya mau menjadi afiliator? Nah, sekarang begini, coba. Ini contoh video saya di produk yang lain. Tapi maksudnya gini, TikTok itu punya challenge. Ada beberapa orang dilombakan sama dia, diajarin bikin video. Itu saya bikin video. Kebetulan pakai produknya tetangga ya. Tapi kemudian, ternyata saya menang. Ya, menang hadiahnya nggak tahu lupa berapa dolar. Hadiah dalam bentuk dolar itu diiklankan sama TikTok dan kemudian menghasilkan GMP dalam sebulan waktu waktu video ini sangat viral sebulan itu dari satu video ini saja itu saya bisa menghasilkan 300 hampir 300 juta
GMV hanya dari satu produk ini. Ya, kemudian itu kalau nggak di TikTok kita nggak mungkin itu. Nah sekarang pertanyaannya, banyak produk afiliasi, mengapa kok buku? Ya, saya dulu elektronik, mengapa pindah buku? Mungkin ada di sini yang sekarang masih juga jualan baju, tapi mengapa buku? Dan menurut saya buku ini adalah konten yang sangat menarik. Dan menurut saya itu alasannya saya mau sampaikan di sini. Yang pertama, teman-teman, komisinya buku itu menarik loh. Coba bandingin, Anda yang biasa jual baju, jual makanan, dapatnya berapa? Buku itu, Masya Allah, gitu. Komisinya biasanya lebih besar dibandingkan produk yang lain. Jadi sama-sama effort penjualan, melakukan effort, kalau ada hasil penjualan itu hasilnya insya Allah lebih menarik buku. Yang kedua, kalau saya membeli handphone, satu handphone ya cuma satu. Tapi kalau buku, wah itu setiap kali buku baru keluar, kita memerlukannya. Dalam satu rumah itu berapa omset penjualan buku itu? Jadi, Masya Allah, jadi orang bisa membeli lebih banyak buku daripada produk yang lain. Dan kalau Anda bisa bisa membangun sistem penjualan yang video menghasilkan penjualan yang konsisten, itu income-nya akan sangat stabil, saya rasa. Jadi, alasan pertama menjual produk buku ya karena ini sangat menarik menurut saya. Lalu kemudian yang kedua, nah, satu-satunya produk yang memberikan nilai lebih kepada kita sebagai afiliator, menurut saya itu buku, eh, termasuk Al-Quran. Pertama gini, buku itu sarana belajar, ya. Teman-teman, pada saat kita itu, eh, kalau saya mau mengafiliat sebuah produk buku, saya belajar loh. Saya membaca buku itu. Saya mendapatkan informasi banyak hal dalam buku itu. Itu sarana belajar. Dan dan lama makin banyak kita membaca, makin banyak buku yang kita baca, kita berkembang juga gitu. Yang kedua, kita jadi makin paham, punya pemahaman baru, punya keahlian baru. Yang dulu kalau kita nggak ikut affiliate produk buku, itu kita nggak bisa dapetin itu gitu. Anda mau mengaffiliate produk buku apa saja, itu dapat ilmu, ilmu baru di situ. Dan ini yang paling penting, yang sangat penting di dalam TikTok itu adalah personal branding. Kalau Anda membawakan materi kontennya buku, Anda punya personal branding. Sebagai apa? Sebagai penggiat literasi. Sebagai apa? Sebagai orang yang fokus pada pengembangan diri. Sebagai apa lagi? Sebagai edukator. Nah, itu penting untuk personal branding. Karena apa? Ingat nanti orang membeli produk Anda itu itu mungkin kalau saya itu karena percaya sama Anda gitu. Anda punya personal branding dan personal branding yang sangat bagus menurut saya adalah buku. Ya, itu ibaratnya apa ya? Jadi ujung tombak orang mau membeli sesuatu itu ya karena melihat kita. Kemudian yang ketiga, nah ini teman-teman, buku itu adalah produk yang sangat bernilai dan bisa memberikan dampak positif kepada pembelinya. Ya kalau orang beli baju, ya baju, ya mungkin lebih cakep lah, kira-kira seperti itu. Beli makanan, ya cuma makanan begitu aja. Tapi buku itu impactnya besar sekali. Anda tahu nggak? Waktu kita menjual buku dan orang membeli buku dari video kita, dia punya manfaat apa? Buku itu memberi nilai, memberi manfaat kepada pembelinya. Yang semula nggak ngerti, jadi ngerti. Yang semula nggak pinter, jadi pinter. Gitu kira-kira itu. Jadi kita itu ikut mengubah orang gitu. Dan dan pada saat saya, kenapa saya nggak terlalu apa? Teman-teman banyak yang mengeluh, kok perlu saya nggak laku gitu. Anda jangan sakit hati. Waktu saya membuat video, yang saya masukkan di kepala saya, Pak, saya ingin membuat video ini untuk membantu banyak orang. Jadi kalau ada orang menolak tidak mau membeli buku, ya nggak apa-apa. Saya nggak sakit hati. Saya yang butuh dia. Saya bikin video ini buat kamu. Saya video ini buat mencerahkan kamu. Kalau dia nggak mau, saya akan mencari orang yang lain. Maka nggak ada rasanya nggak sakit hati. Itu kok CO-nya nol gitu. Nggak sakit hati. Karena apa? Yang penting kita buat. Gitu. Untuk apa? Untuk orang lain. Mengubah orang lain. Dan teman-teman, Masya Allah, karena kita itu membuat menawarkan sebuah produk yang bisa mengubah, meningkatkan orang lain, insya Allah itu pahala menyebarkan kebaikan. Makanya saya pernah menulis di grup WA kita, salah satu produk yang kita afiliasi dan sudah pasti untung itu adalah produk buku dan Al-Quran. Mengapa?
Uangnya belum tentu, tapi pahalanya insya Allah. Nah, di dalam Islam diajarkan man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha. Kalau kita mengajarkan orang lain melakukan satu kebaikan, maka kita dapatkan pahala itu dan pahala atas apa yang dilakukan orang lain. Jadi misalnya ya, saya itu membuat video tentang ajakan untuk belajar memperbarui sholat. Itu coba baca komentarnya teman-teman. Masya Allah, saya itu kadang-kadang merinding juga gitu. Saya saya mau tidur belum sholat isya, tiba-tiba video ini lewat, terus saya buru-buru sholat karena saya nah, dia merasa ditegur oleh video saya gitu. Atau dia sudah saya 2 tahun tidak pernah baca Al-Quran. Begitu lihat video saya tentang baca keutamaan baca Al-Quran, dia mau ngaji, dia mau beli Al-Quran. Itu menurut saya itu masya Allah. Jadi eh, jika seandainya uangnya belum dapat, itu investasi pahalanya itu sangat penting teman-teman. Dan kalau Anda fokus di situ saja, ini yang dibilang Kak Ros itu temanya berdakwah. Anda fokus di situ saja, nggak ada cuannya pun itu sudah sangat bagus. Kalau dapat uang ya itu itu bonus aja gitu. Nah, sebagai konten kreator, teman-teman, alasan keempat, mengapa kita membuat buku, tahu ndak Anda? Karena ini konten yang sangat mudah, sangat mudah. Kalau Anda bikin produk yang lain itu susah setengah mati itu, ya. Jualan baju sementara kita itu bukan bukan orang yang model yang susah setengah mati itu kita makanan apalagi sama juga gitu. Eh, tapi buku masya Allah saya kadang-kadang jual buku itu teman-teman ya saya baca tapi kan lama ya bacanya ya kadang-kadang saya baca apa saya baca sinopsisnya saya baca daftar isinya itu sudah bisa buat konten loh ya saya baca yang di highlight oleh penulis itu saya baca apa itu komen-komentar orang itu bisa membuat konten yang menarik dan beberapa konten saya itu saya belum selesai membuat kontennya tapi sudah bisa membuat jadi ini adalah produk yang bikin videonya itu paling gampang kenapa bikin aja dari review atau kalau nggak punya ide ambil kutipan yang ada di buku itu ada bisa mengambil tips jadi 1 menit itu sudah cukup. Jadi, teman-teman, buku itu adalah produk yang paling gampang dibuat konten. Dan potensi viralnya itu sangat tinggi, sangat-sangat tinggi. Mengapa? Karena kadang-kadang orang masuk TikTok itu dia cari inspirasi. Atau dia mencari edukasi. Kalau pas ketemu sama konten Anda, nah itu viral gitu. Dan saya punya contoh beberapa teman-teman. Ya, saya tunjukin misalnya beberapa. Ini ini saya eh, ini konten tetangga sebelah. Ini belum sebulan teman-teman. Tapi sudah 8 juta penonton eh, menghasilkan uang segitu ya. Lakunya 1.600 dan ini hanya dalam hitungan 1 bulan. Dan dan ini adalah produk yang saya tuh men-challenge diri sendiri. Karena apa? Masa orang jualan buku itu ya mohon maaf kadang-kadang ngambil ceramah orang lain. Saya paling keras kalau masalah itu. eh, atau dia nampilin cover lalu dikasih musik-musik kok laris gitu. Menurut saya jual buku itu harus dibacakan isinya gitu. Dan saya udah lama nggak pernah berhasil. Baru kali ini berhasil teman-teman. Langsung menjadi top kreator pada saat video ini sangat viral. Jadi artinya apa? Ya memang begitu harusnya jual buku gitu. Nah sekarang berbicara tentang tema kita hari ini ya. Bikin konten dakwah. Konten dakwah itu apa? Banyak teman-teman. Saya fokusnya hanya dua sih kalau kalau pengalaman saya itu. Yang pertama tentang eh, buku Islam ya, buku-buku Islam ya. Eh, coba ini penontonnya eh, banyak. Yang paling kiri itu ketika saya mengambil satu satu paragraf saja itu tentang hukum zina. Coba kalau Anda sempat nengok itu, masya Allah, saya diprotes banyak orang. Tapi ya nggak apa-apa, karena mereka itu nggak terima gitu apa hukuman zina itu disebutkan di situ ya. Eh, Bahkan ada yang berani membuat satu pengakuan bahwa dia telah berzina dan kemudian dia bertanya bagaimana cara tobatnya. Masya Allah, teman-teman, di antara 8 juta penonton, seandainya tidak ada pembeli, seandainya hanya ada satu orang yang bertobat karena zinanya dan karena setelah menonton video saya, itu sudah kebaikan yang luar biasa menurut saya gitu. Ya.
Yang di tengah itu buku Ziyad itu saya semangat sekali buku buku Anak Pintar Sholat itu gara-gara ini saya waktu di Solo waktu itu di Masjid Syekh Zayed itu saya lihat anak-anak itu nggak bisa sholat mereka itu. Jadi imamnya di depan dia terlalu apa dia sholat tuh ngobrol sama tetangganya begini. Saya sempat video tapi saya nggak tega untuk upload. Tapi menurut saya kalau ada anak tidak bisa sholat yang dosa itu ya dia dosa juga karena dia balik tapi kita sebagai orang tuanya juga berdosa gitu nah tapi kan saya nggak bisa memberitahu orang tuanya dia gitu saya berharap melalui video yang saya buat meskipun penontonnya baru 800 ribuan ada banyak orang yang kemudian tersadarkan gitu bahwa penting untuk mengajari anaknya sholat jadi itu produk yang dilihat ya lalu kemudian yang paling kanan itu eh, gangguan sholat. Saya tidak tahu mengapa apa video ini sangat viral ya. Eh, Ternyata banyak orang yang selama ini merasakan sholatnya itu nggak khusyuk gitu, tapi nggak tahu caranya gitu. Nah begitu ketemu video ini, nah dia menemukan caranya gitu. Yang kedua, saya fokus selain buku Islam adalah Al-Quran. Ya, ini yang paling kiri itu baru 4 hari yang lalu penontonnya 5,9 juta. Ternyata mengajari Al-Quran, membaca Al-Quran itu penting teman-teman. Tiba-tiba ada orang fokus satu juz. Itu eh, banyak orang yang kemudian tersadar eh, ada suami yang melarang istrinya ngaji, gitu kan? Dia tuh bilang ini, suami saya ngaji baca Quran. Terus saya tanya, kamu tahu nggak artinya? Istrinya bilang nggak ngerti. Ya, kalau nggak ngerti ngapain dia baca melalui video itu saya bisa nasihati. Bapak, kalau istri membaca Al-Quran, ya jangan ya kalau perlu didorong. Bapak juga perlu menemani dia, perlu mengaji itu, jangan dilarang saya bilang gitu. Nah, itu bagian dari menurut saya dakwah. Nah, teman-teman, kalau kita fokus dengan dakwah ini, insya Allah ya kita berharap pahalanya insya Allah. Tapi ternyata para penerbit seperti Ziyad itu ngasih kita cuan juga gitu. Ya, jadi ngonten dakwah tapi ada cuannya ya. Berapa sih kita cuannya itu eh, menurut saya itu besar sekali teman-teman. 30 hari terakhir ini, 30 hari 15 Januari sampai 13 Februari GMP saya sudah tembus angka miliar. Saya nggak menduga loh jualan buku loh. Jualan buku bisa seperti ini. Jadi menurut saya ini tapi untuk kestabilan nasional mohon maaf saya komisi saya tutupi ya. Ini supaya tidak mengganggu stabilitas nasional. Tapi maksud saya adalah eh, saya tidak bisa membayangkan bagaimana ada sebuah bisnis yang Anda nggak perlu punya tokonya, Anda nggak perlu punya produknya, nggak ribut mikir stoknya, nggak perlu memikirkan kurirnya, nggak perlu menggaji karyawannya yang itu kalau karyawan bisa di demo segala macam. Anda nggak perlu itu semua. Yang Anda lakukan hanya mengambil handphone dan kemudian membuat satu konten, Anda bisa menghasilkan itu gitu. Mungkin ini lebih besar daripada malah mungkin bisa lebih besar daripada orang yang buka toko gitu. Jadi menurut saya ini saya tidak tahu teman-teman mudah-mudahan Anda setelah hari ini mau jadi sangat-sangat fokus membuat konten buku ya eh, karena ini manfaatnya itu. Dan terakhir poin saya, mengapa saya dan Anda bangga sekali senang bermitra dengan Ziad. Saya sudah melakukan mapping, scanning penerbit buku anak di Indonesia. Menurut saya yang sangat saat ini yang paling besar untuk buku anak, lini buku anak, ini orangnya ada di depan kita, teman-teman. Jadi kalau ada dan dan ngomong-ngomong, buku anak itu nggak akan pernah habis gitu. Karena kalau misalnya sekarang ada seorang membeli buku, kita menjual buku pada seseorang untuk anaknya dia, ya nanti akan lahir anak baru ya nggak pernah habis pasarnya itu nggak akan pernah habis itu makanya kalau kita bermitra dengan Ziad itu sudah sangat tepat itu dan kebetulannya lagi nih saya nggak tahu yang saya tahu ini ya Ziad itu fokusnya di lini bisnis online gitu nggak toko fisik gitu nah menurut saya ini kalau orang Jawa bilang itu tunggu ketemu tutup gitu kita afiliator yang mainnya fokus di online tiba-tiba yang ada penerbit yang fokusnya di situ maka kita klop ini ya ketimbang misalnya penerbit buku yang lain yang mungkin dia punya buku anak tapi nggak main di online gitu dan produknya itu sangat inovatif nanti teman-teman saya
apa buku-bukunya Ziad itu sudah ada sudah ada sentuhan desain grafisnya menarik, ilustrasinya. Lalu kemudian ada juga di situ inovasinya. Jadi sudah ada teknologi dan segala macam gitu. Jadi dan tadi Anda juga sudah mendengar programnya variatif. Saya sudah ikut banyak sekali grup WA afiliator karena saya memasarkan banyak. Tapi menurut saya yang programnya variatif itu ya cuma Ziad gitu. Jadi ini bukan karena saya ngomong sama ada orang Ziad di sini ya. Eh, ya saya akui. Jadi program-programnya itu Masya Allah gitu. Nah, saya rasa teman-teman sudah siap sekarang bikin videonya. Saya mau tunjukin aja video saya satu aja di sini ya. Mudah-mudahan bisa diputar ya. Anak kita belum bisa sholat. Anak kita belum bisa sholat. Dan belum bisanya itu karena kesalahan kita. Tidak pernah mengajari mereka ketika masih kecil. Saya ingin sih mengajari anak sholat, tapi kan saya nggak punya ilmunya. Kalau itu masalahnya, jangan khawatir. Karena Ziad punya solusinya. Paket buku Aku Pintar Sholat. Jadi di sini buku yang sangat lengkap. Ini ada 5 buku. Harganya nggak sampai 100 ribu. Murah. Tapi ilmunya lengkap. Buku pertama diajari wudhu dan tayamum. Bukunya berwarna. Terus diajari sholatnya. Buku belajar sholat. Cara sholat, gerakannya, doanya. Lengkap di sini. Setelah sholat, pikir dulu. Apa yang dibaca. Ini ada bukunya juga. Doa-doanya ada di sini. Berwarna. Lengkap sekali. Bukan cuma sholat fardu 5 kali. Tapi juga ada sholat-sholat sunnah. Diajarkan juga di sini. Dan buku terakhir, buku yang kelima. Ini panduan ayah bunda mendampingi anak belajar sholat. Lengkap. Jadi nggak ada alasan lagi kita nggak bisa mengajari anak sholat. Ini investasi jangka panjang. Kalau anak kita bisa sholat, jadi anak soleh, doa mereka itu akan sampai pada kita, orang tuanya. Meskipun kita sudah meninggal dunia. Apa yang kita ajarkan ketika mereka masih kecil, itu bisa mengirimkan pahala terus-menerus. Meskipun kita sudah meninggal dunia. Coba cek kopi keranjang kuning di sini. Harganya nggak sampai 100 ribu, tapi udah dapat 5 buku. Cuman 1,5 menit teman-teman, bikin videonya nggak susah, nggak perlu harus studio, nggak perlu harus keluar. Saya cuma di ruang tamu saya ini, 1,5 menit bikinnya pada saat itu. Tapi sampai sekarang terus menghasilkan. Menurut saya bukankah itu menarik? Nah yang terakhir sebagai penutup nih teman-teman, sebagai penutup nih, saya ingin kita belajar dari Zig Ziglar. Kutipannya yang menurut saya terkenal, dia bilang begini, Anda tidak perlu menjadi hebat untuk memulai, tapi mulailah. Nanti Anda jadi hebat. Nggak perlu sempurna untuk menjadi saya nggak sekarang jadi konten kreator saya mau enggak. Anda lakukan dulu, bikin video dulu, nanti video Anda bagus sendiri. Jadi jangan menunggu sempurna. Nah, tapi mulailah Anda akan sempurna. Teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan ya. Eh ya, jadi selamat datang di grup afiliator penerbit Ziad. Mungkin teman-teman ada yang baru hari ini bergabung di sini. Eh, saya tunggu Anda untuk bergabung dengan kami semua dan kita sama-sama memasarkan buku Ziad. Itu, terima kasih Kak Ros. Saya tidak mengajarkan kalau nanti ada teknis kita diskusi setelah ini saja. Tapi poin saya adalah mulailah dari sekarang. Ya, saya kembalikan kepada Kak Ros. Ya, terima kasih Pak Isan buat motivasinya dan ilmunya yang luar biasa. Masya Allah, senang banget. Dan ternyata luar biasa banget ya ilmu-ilmunya Pak Isan, pengalamannya nggak main-main sih, keren banget. Oke, sekarang kita waktunya tanya jawab ya. Sementara saya buka 3 pertanyaan dulu. Silakan raise hand, silakan open kamera. Nanti saya pilih. Oke, silakan Barisa Sandia Dini. Baik, Baik, terima kasih Kak Ros. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Luar biasa Pak Isan. Saya justru lebih kepo sama backgroundnya Pak Isan ini. Saya jujur baru kenal Pak Isan ini ya semenjak di afiliator ini. Hmm. Dan Bapak sebagai founder Media Guru Indonesia ya. Kemudian majalah literasi dan wakil ketum IKAPI. Nah, pastinya ini memoles ya bagaimana Pak Ihsan itu berbicara begitu mengalir gitu, Pak. Nah, kita tuh kan kayak aku ya guru biasa gitu, Pak Ihsan. Hmm. Selama ini aku 14 tahun ngajar, Pak Ihsan. Hmm. Selama ini hanya diam di sekolah aja tuh, nggak kemana-mana. Belajarnya juga otodidak dengan apa? Dari ini aja, dari ini ya. Dan itu perkembangannya kan sangat lambat gitu.
Kalau dari Pak Isan nih ada saran kita-kita yang ngomong aja masih belepotan banget gitu Pak Isan. Hmm. Dan mohon doanya gitu mudah-mudahan kita-kita nih bisa berkembang ya. Karena kan influencer buku itu tantangannya itu kan masyarakat kita itu kurang suka baca gitu Pak Isan. Hmm. Mudah-mudahan kita dapat insight baru gitu supaya kita bisa lebih dalam lagi gitu dalam review buku ini gitu. Mungkin itu aja mungkin Pak Isan. Terima kasih banyak sebelumnya. Oke, Assalamualaikum. bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung dijawab, Pak Ihsan? Ya, boleh. Tadi Kak Risa ya. Saya Ya. beritahu Anda ya, Ya, salah salah satu keuntungan terbesar menjadi guru itu adalah Anda itu lebih didengarkan daripada orang lain. Apalagi bicara masalah buku, bicara masalah ilmu. Anda itu leading di depan gitu, ketimbang orang seperti kami gitu. Jadi kalau misalnya gini, pernah nggak kita ngomong begini kepada orang tua, mau beli sesuatu tentang buku, dia lebih didengarkan siapa sebenarnya? Lebih didengarkan guru, karena ada di situ. Nah, Anda punya satu kelebihan yang kami nggak punya gitu. Jadi tetap di situ. Nah, sekarang persoalannya apa? Oh, saya kok bikin video nggak seperti orang lain. Nah, itu kalau itu masalah jam terbang. Nah, Anda jangan menganggap bahwa ngomong di depan kamera itu baru belajar. Enggak. Anda sudah 14 tahun jadi guru kan? 14 tahun berhadapan dengan siswa. Bagaimana kalau mulai malam ini nih, anggaplah handphone ini salah satu siswa Anda. Udah. Ngomongnya di depan kamera itu sama seperti di depan siswa gitu. Jadi jangan jangan kemudian dipikirkan nanti video saya dibikin terus enggak, mereka itu siswa Anda gitu. Jadi kalau itu saya rasa Anda pasti akan eh, lebih lepas menurut saya itu. Jadi menurut saya itu jadi eh, lama-lama nanti ini masalah masalah jam terbang saya rasa. Tapi guru itu ada menang start. Makanya kalau Ziad itu sekarang bikin challenge guru konten, menurut saya ini ini apa itu? Ini kesempatan banget buat teman-teman guru itu. Anda bicara masalah buku itu harusnya Anda lebih leading daripada eh, kami semua, ya. Perkara nanti ngomong belepotan, sebenarnya kalau Anda tak saya tunjukin video asli saya itu belepotan juga gitu. Ya, cuman kan teknologi membantu. Saya pakai CapCut yang belepotan saya cut gitu ya. Jadi Anda nggak kelihatan lihat padahal sebenarnya belepotan. Ya. Kapan-kapan saya tunjukin aslinya. Saya belepotan teman-teman, ya. Karena mau kalau saya banget Pak, ya mau banget. ya. Jadi eh, yang lain sama aja lah gitu kan. Gitu ya. Ya, terima kasih Pak Isan. Ditunggu share video pertamanya. Loh, video mentah ya? Oke. Iya. Wah, ini saya tunjukin ya pelepotan nanti. Nanti saya kirim di grup deh video mentah. Siap, Oke. siap. Terima kasih, Mbak Risa. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Mbak Mukira Hayu, silakan. Ya, Assalamualaikum Pak Ihsan. Alhamdulillah bisa ketemu sama Bapak di sini. Insya Allah. Saya sih nanya yang gini. Tadi udah dijawab pertanyaan juga sama kakak yang tadi. Terus saya juga guru. Saya cuman mau nanyain gini. Suka pesimis. Nah, gimana caranya ngebangun optimis gitu loh? Kalau konten yang kita buat ini akan akan bisa gitu loh, bisa menghasilkan gitu. Kadang nih pemikiran kita buat video kayak gini, tapi kok nggak banyak gitu yang nontonnya. Gimana ya membangun pemikiran, gimana caranya tuh optimis gitu, visioner kita ke depan tuh kayak gimana gitu. Eh, Kayak Bapak eh, punya latar belakang dakwah gitu kan, sambil dakwah. Sedangkan kita guru punya latar belakang guru yang didengar lah sama siswa atau sama penonton gitu kan. Tapi masih aja ada rasa emang ada yang mau check out sama di keranjang ini loh. Emang ada yang mau gitu. Cuman saya mau tanya itu aja, gimana caranya membangun pemikiran yang optimis gitu loh, nggak usah ragu, banyak rasa nggak yakin gitu. Cuma itu aja Pak. Makasih. Ya, eh Karos langsung dijawab ya Karos ya. Silakan.
Jadi gini, kalau Anda seorang uh, Anda membawa kapak nih ceritanya, membawa kapak ini. Lalu kemudian ini ini batu yang besar. Anda mungkin mengapak dia 1 kali, 2 kali, 80 kali, 90 kali, 99, 100 baru pecah. Batunya ini pecah. Pertanyaan saya, di pukulan kapak yang keberapa yang paling penting menurut Anda? Nah, Anda mungkin bilang pukulan ke 100. Kalau saya nggak mukul 100, nggak bisa. Menurut saya enggak. Semua pukulan itu penting. Sejak pukulan pertama. Pukulan pertama mungkin nggak terlalu ngefek. Pukulan kedua, tapi ini dampak. Nah, teman-teman, namanya video video viral. Itu kita nggak tahu. Sekarang Anda lihat, misalnya Anda 1 sampai 99 tidak viral. Ya. Tapi baru video ke 100 viral. Itu berharga. Karena apa? Satu video viral itu bisa mengubah segalanya. Ya, satu video viral. Saya kebetulan mungkin, tapi um, setiap orang mungkin berbeda. Makanya kan Anda pernah dengar di afiliator yang lain itu, setahun saya nggak bisa menikmati apa-apa. Baru tahun kedua saya baru merasakan hasilnya. Pernah dengar seperti itu? Ya itu berarti dia selama setahun sampai 2 tahun Anda tuh belajar gitu. Nah Anda juga sama teman-teman. Jadi percaya sama saya bahwa video itu nanti akan ada pendengarnya pada saatnya nanti. Ada saatnya. Tapi kita nggak tahu kapan masalahnya. Kalau tahu kapan saya bisa ngitung gitu. Saya misalnya setiap kelipatan 50 viral. Ya udah saya bikin aja video 49 video sampah. Upload aja. Toh yang ke 50 viral. Kalau kita tahu. Tapi kan kita nggak tahu masalahnya itu. Video keberapa kita nggak tahu. Karena itu ya saya pernah nulis di grup itu lakukan, lupakan. Jangan pikirkan view, teman-teman. Jangan pikirkan view. Tapi kalau saya dan Anda mulai mulai merasa penting bahwa oke saya yang penting saya sudah menyampaikan. Oh, orang lain nggak mau dengar bukan urusan saya. Ya gitu kan? Yang penting saya sudah menyampaikan dakwah. Orang lain nggak dengar, ya nggak apa-apa ya. Orang lain akan dengar gitu. Tapi nanti akan akan ketemu orang yang akan membeli. Gitu. Jadi selalu percaya diri, jangan jangan pesimis. Nah, itu gunanya di grup teman-teman, ya. Minta tolong teman-teman, grup ini kita bangun adalah grup tuh positif gitu. Jadi jangan ada yang negatif di grup itu. Nanti misalnya gini, kok aku ini upload ini sudah 10 video sepi-sepi aja gitu. Tolong komentar berikutnya itu jangan sama, aku juga begitu. Wah, itu jelek itu namanya itu. Ya, ayo pokoknya kalau ada yang mengeluh satu, yang lain harus mengingatkan gitu. Ya, misalnya, kalau misalnya Anda nggak bisa menguatkan, diam aja lah, jangan komentar gitu. Karena begini, ini ada 1.000 orang di grup ini. Ada 10 orang curhat semua nih, video mentok 200 semua. Terus ada 11 orang bilang, orang 11, iya saya juga. Orang yang silent reader akan berpikir, oh ternyata sama juga gitu. Nah, minta tolong, atmosfernya itu positif. Kalau Anda nggak bisa memberi positif, udah diam aja gitu. Gitu. Jadi biarkan nanti teman-teman yang positif yang akan menjawab itu. Nanti kalau saya akan bilang, ada 10 orang yang sudah negatif semua, ini ya udah kita jawab itu. Jadi di sini kita saling menguatkan, saling membantu. Tapi percayalah teman-teman, rizku biadillahi wahdah. Tidak semua video menghasilkan, tapi ada saatnya nanti video kita akan menghasilkan. Saya juga, Anda pikir video saya semua menghasilkan? Enggak juga. Banyak video saya nggak menghasilkan, tapi saya nggak peduli. Gitu. Toh lama-lama nanti akan ada hasilnya juga gitu. Gitu Kak Ros ya. Selalu positif teman-teman, selalu optimis ya. Oke, begitu ya Mbak Mugi Rahayu. Oke, pertanyaan terakhir untuk kepada Mas Pak Ahmad, silakan. Ya, terima kasih Kak Ros ya. Assalamualaikum Pak Ihsan ini. Dalam. Ini kalau mungkin teman-teman belum pernah ada yang mungkin ada yang belum pernah FYP ya. Kalau saya ini udah pernah FYP, alhamdulillah pernah sampai 1,6 juta itu Hmm. penontonnya. Ada yang 900 juga. Nah, ini itu saya alami dari November ya, bulan November. Nah, kalau sekarang kan mungkin minta ini aja minta tips dari Pak Ihsan, bagaimana Bapak apa merawat akun seperti itu? Karena kan sebelumnya pernah nih saya yang 1,6 juta, sekarang kalau upload itu nggak lebih dari 200 seperti itu.
Hmm. Kira-kira ada tips khusus nggak nih untuk merawat akun kita? Ya, ya. Ya, karena kan akun perlu perawatan juga katanya ya. Jadi kalau misalnya sembarang upload itu bisa merusak kayak gitu. Itu Ya, aja. ya. Terima kasih. Baik. Pertama, teman-teman, kita perlu menjaga selalu aktif ya. Aktif maksud saya itu ya begini. Kalau 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 produk FYP, saya selalu punya kekhawatiran gini kalau FYP itu. FYP itu yang Anda perlu tahu adalah FYP itu ada masanya gitu. Viral itu ada masanya, nggak selamanya gitu. Nah, tapi yang bisa kita lakukan adalah menjaga agar dia tetap FYP, tetap viral. Nah, gitu. Nah, kalau yang saya pernah produk elektronik itu masalahnya cuma satu, biasanya stoknya habis. Tapi kalau sama buku, insya Allah penerbit itu punya stok banyak, jadi nggak ada masalah gitu. Dan kalau misalnya harus habis nyetak lagi itu nggak butuh waktu lama seperti elektronik. Jadi eh, problemnya FYP itu adalah stok habis, tapi buku itu insya Allah tidak. Nah, kalau kita mau menjaga tetap FYP, coba Mas Ahmad video yang lagi pernah naik itu, di situ kan ada banyak komentar tuh. Ada banyak komentar tuh. Nah, komen itu ada balas dengan video baru gitu. Yang video itu mungkin lebih atraktif. Beberapa GMV saya itu eh, sebagian besar itu adalah dari video balasan komentar. Jadi ibaratnya gini, video itu udah mau turun nih, mau melandai gitu. Tiba-tiba ada ngasih komentar lagi, dia ngangkat lagi dia gitu. Nanti dia mau turun lagi. Nah, kalau Anda sering melakukannya, itu videonya nggak akan sempat turun itu. Nah, ini juga saya berharap teman-teman di dalam grup kita ini saling bekerja sama. Yaitu apa? Memberikan komentar positif gitu. Misalnya ada teman-teman bikin video, makanya teman-teman kalau habis video tolong kirim share link apa linknya ke grup kita supaya apa? Supaya mendapatkan tanggapan dari teman-teman. Tapi jangan jangan catatannya ini ya, tanggapannya itu tanggapan bukan tanggapan sama afiliator gitu. Saya itu paling kesel kalau misalnya gini, bagus sekali Pak videonya, ngeditnya pakai apa gitu. Itu kan komentarnya afiliator kalau begitu namanya itu. Harusnya tidak begitu. Bukunya bagus banget, perlu dimiliki oleh setiap keluarga Muslim. Nah gitu. Nanti supaya apa? Anda seperti mendapat umpan baru di pemilik video nih. Untuk apa? Mengangkat lagi. Ya betul ini bla 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 fiturnya begini-begini. Nah gitu maksudnya itu saling membantu seperti itu. Tapi beneran ya itu dalam rangka mengedukasi. Jangan kemudian komentari apa, "Oh, bagus Pak. Kita sama-sama di grup afiliator Ziat. Nggak usah diomongin juga, itu rahasia kita gitu." Nah, itu maksudnya ya. Jadi saling memberikan komentar, tapi komentar yang membangun. Nah, kalau Anda rajin memberikan komentar kepada video teman kita, insya Allah mereka nggak akan lupakan Anda gitu. Nah, komentar itu membuat video itu akan naik. Itu kalau kita bekerja sebagai teamwork. Makanya eh, kadang-kadang kita teamwork make the dream work. Kerjanya sebagai teamwork. Anda dan saya itu bukan kompetitor sebenarnya. Banyaknya afiliator, menurut saya itu bukan kompetitor. Kenapa? Karena kalau satu buku misalnya, ini bukunya dia misalnya ya, kita mainin sama-sama ini. Nih, ada para muslim nih. Ini kalau buku ini teman-teman, ada 1.000 orang yang mainin. Itu mereka bukan kompetitor kita. Mereka sama-sama membuat produk ini naik, lebih viral gitu. Nanti akan ada rezekinya masing-masing itu mungkin takarannya berbeda. Tapi saya jangan pernah menganggap itu sebagai kompetitor. Kita bersinergi di sini. Kita bukan bersaing, kita bersanding. Ya mudah-mudahan gitu, Mas Ahmad ya. Ambil lagi video yang lama, komentarnya baca, naikin lagi. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau butuh bantuan, kirim linknya. Nanti kita akan sama-sama memberikan komentar yang positif. Gitu, Kak Ros. Begitu ya Pak Ahmad. Oke, untuk pertanyaan yang lewat on cams atau secara langsung sudah cukup ya. Satu Selanjutnya lagi, saya akan Kak. baca pertanyaan-pertanyaan yang sudah menumpuk di kolom chat. Jadi ini saya yang bacakan, lalu bisa langsung dijawab oleh Pak Ihsan gitu ya. Pertanyaan dari Mas Randy Irwanto. Strategi apa yang Bapak terapkan untuk meningkatkan penjualan agar tiap hari tetap ada yang check out? Strategi untuk penjualan. Begini, kadang-kadang kalau kita punya, saya begini, pagi yang saya lakukan pagi ya, pagi hari saya lakukan mengevaluasi penjualan kemarin. Dari semua video apa aku kemarin. Nah, mungkin ada 4 video atau 4 produk apa itu. Nah, hari itu teman-teman prioritaskan adalah menaikkan konten yang kemarin lakunya banyak, gitu.
Kalau Anda sempatnya bikin tiga video yang teratas kemarin, nah, ada produk itu. Nah, itu prioritas ya. Nanti kemudian eh, kalau masih ada waktu lagi kita membuat lagi konten produk baru yang kita naikkan. Tapi jangan sampai ada produk yang kemarin laku dan terjual, terus hari berikutnya nggak ada produk baru gitu. Jangan. Anda harus tetap membuat dia naik di akun Anda supaya apa? Supaya dia nggak cepat turun gitu. Ya, itu strateginya mungkin begitu ya. Kalau misalnya Oke, kalau misalnya punya anggaran, tapi saya nggak terlalu rekomendasikan untuk orang baru, bisa dengan kalau kadang-kadang saya nggak sempat karena kesibukan, kadang saya iklankan. Tapi iklan itu nanti jalan terakhir. Kalau udah punya uang aja lah, supaya nggak boncos gitu. Ya, oke. Pertanyaan selanjutnya dari Mbak Dahlia. Saya ingin tahu kira-kira bagaimana caranya agar konten kita berisi, menarik, dan menjual seperti konten-konten Bapak. Mohon berbagi sedikit kiat, tips, dan triknya ya, Pak. saya kasih rahasianya. Karena di TikTok tidak ada rahasia, teman-teman. Rahasia saya itu gini, di setiap produk, Anda tahu, itu pasti ada top kreatornya, ya kan? Setiap produk itu ada top kreatornya. Kalau saya mau membuat video tentang produk tersebut, saya akan mengalokasikan waktu saya cukup banyak untuk dengerin para top kreator itu bicara. Jadi kadang-kadang saya tuh di mobil, ya, nggak nyetel lagu, nyetel radio, udah top kreator. Saya mau naikin buku ini nih, mau naikin buku ini misalnya itu, udah saya cari aja video-video yang promosi buku ini. Nanti saya sampai hafal luar kepala, baru kemudian itu eh, fiturnya hafal, kira-kira isinya seperti itu, saya sampaikan gitu. Jadi gitu, makanya di dalam TikTok tidak ada masalah Anda melakukan namanya ATM, amati, tiru, modifikasi sesuai dengan kita. Makanya nggak ada yang baru di sini. Ya, video saya itu juga niru orang lain. Ya, saya pernah cerita ini produk pertama kali yang saya viral. Ini saya niru dua orang nih. Ini produk ini nih, teman-teman. Waktu itu ada orang bilang begini, siapa yang suka naruh handphone di gelas? Itu saya itu. Oh itu saya jadi hook saya itu. Yang kedua ada kreator lain bilang gini, nih lihat nih, ini tekuknya ini agak susah ini. Ini karena kokoh. Berbekal dua kalimat itu, saya membuat satu video mempromosikan ini, produk ini, holder ini. Anda tahu, sekarang hampir 10 juta penontonnya. Dan Anda tahu kalau kalau sebuah produk seperti ini 10 juta penontonnya itu cuannya Masya Allah itu. Tapi saya dengan jujur mengatakan itu bukan saya. Saya niru orang lain. Tapi saya sampaikan dengan bahasa saya. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi tiru aja top kreatornya udah. Top kreator itu adalah sudah sudah diterima algoritma TikTok dan dia sudah terbukti berhasil. Menurut saya tiru aja. Lalu disampaikan dengan eh, gaya bahasa kita. Itu Karos. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Kak Tri Wahyun. Bagaimana cara Pak Ihsan menggali nilai dari buku untuk disampaikan dalam konten? Bagaimana tahapan Pak Ihsan dalam membuat rencana konten? Karena semua kontennya terstruktur mengalir. Apakah karena sudah terbiasa menulis? Saya baca, saya baca. Jadi setiap kali kita baca, biasanya kalau saya terima buku ya, itu saya baca itu belakang terakhir, sinopsisnya. Kalau ada buku-buku ya. Karena apa? Itu highlight, ya. Terus yang kedua, lihat data isinya. Karena kita membuat video hanya 1 menit. Maka tidak bisa ngomong panjang. Anda harus itu dipadu dengan kemampuan tadi itu mendengarkan banyak orang dari top kreator, lalu kemudian di eh, buku ini menariknya di mana gitu. Ya nggak mungkin kita satu buku sampaikan semua gitu. Video saya lagi rame sekarang itu karena saya nyentuh hukum zina tentang perzinaan. Saya pengen berdakwah masalah zina. Banyak orang nggak terima, ya. Banyak orang nggak terima gitu karena mungkin dia merasa ya sekarang itu kan naudzubillah min dzalik zina itu mungkin udah dianggap biasa gitu. Tapi saya juga kadang nahan diri, saya nggak komentar dulu. Ada orang di sisi saya yang membela saya. Well, dia pokoknya ada yang eh, kontra, yang pro ini membela saya. Itu komennya tambah naik tambah naik. Dan Anda tahu kalau video itu tambah tambah lama tambah naik, ya penjualannya akan banyak gitu. Tapi mas saya pertama kalau buku itu harus baca dulu menurut saya itu jadi nggak tapi bacanya itu kadang juga nggak harus nunggu selesai juga gitu
Ada buku-buku yang saya itu menyampaikan cuma saya baca satu halaman. Saya mau, oh ini menarik, ini saya sampaikan itu aja deh. Ini bisa juga. Jadi baca. Jangan sampai Anda nggak punya bukunya. Makanya kemudian eh, harus punya Anda supaya bisa dibaca gitu. Itu Kak Ros ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Mbak Nelly Sulastri. Kalau follower masih sedikit, apakah kita harus bangun personal branding dulu atau bisa langsung jalan dua-duanya sambil jualan, Pak? Gimana, gimana maksudnya? Followernya masih sedikit. Apakah harus bangun personal branding dulu tanpa jualan atau bisa langsung jualan? Oh, followernya masih sedikit maksudnya. Ya, Dulu ada top kreator bilang begini, video akun itu jangan dicampur. Satu jualan, satu edukasi gitu. Tapi saya ini orangnya nggak suka diatur begitu-begitu. Saya mending uji coba gitu. Saya memerlukan dua-duanya. Di satu akun yang sama, saya melakukan dua-duanya. Saya memberikan edukasi. Untuk apa? Untuk mendapatkan follower. Ya, orang bisa merasakan follow karena dia tertarik dengan kita gitu. Lalu kemudian itu saya perlukan juga gitu. Eh, Waktu saya mau bikin konten buku, sebelumnya saya di elektronik, saya datang ke toko buku. Saya membuat video di toko buku tentang pentingnya orang tua itu membelikan buku bagi anaknya. Eh, itu edukasi, nggak ada keranjangnya itu. Tapi dari situ saya bisa mendapatkan banyak sekali follower baru. Orang yang setuju dengan saya bahwa orang tua yang setuju dengan saya bahwa anak itu perlu dibelikan buku gitu. Nah, kira seperti itu. Nanti juga sama, produk yang lain juga sama apa gitu. Jadi berikan tips yang positif aja, yang kira-kira orang bermanfaat dengan kita, dia akan follow dengan kita. Jadi nggak apa-apa. Apakah kemudian nunggu follower banyak dulu? Jangan. Anda perlu melakukan dua-duanya. Pasang keranjang kuning, bikin video berjualan, karena kita TikTok itu tidak seperti Instagram, teman-teman. Instagram Anda harus menjadi selebritis dengan follower besar, baru video Anda viral. TikTok tidak. TikTok tidak. TikTok itu Anda followernya sedikit bahkan, tapi video Anda bisa viral kalau kontennya menarik gitu. Makanya tantangannya sebenarnya adalah bikin konten menarik. Nanti tanya lagi itu gimana caranya? Itu balik lagi ke pertama tadi itu. Itu jam terbang. Kalau ada 100, kalau ada 99 konten sampah, tapi Anda tahu konten ke 100 akan viral, Anda pun perlu melakukannya. Dan Anda jangan sesali yang 99 itu sepi. Ya. Tapi Anda tetap perlu membuatnya. Anda tetap perlu. Teman-teman selalu punya pengharapan. Selalu punya pengharapan yang baik. Makanya tadi, biar nggak sakit hati nih, biar nggak sakit hati. Kalau saya itu, saya bilang begini, eh, saya itu sedang membantu orang. Posisi saya itu di atas itu. Kalau orangnya kemudian tidak mau dibantu, ya nggak apa-apa. Saya akan cari orang lain, gitu kira seperti itu. Jadi, mm, menurut saya tetap jalan aja, tetap jualan karena Anda butuh uangnya, tetap membuat konten edukasi karena kita butuh followernya. Dan follower yang ikut karena dia merasakan manfaatnya dengan akun kita, biasanya Anda akan didengarkan gitu. Makanya saya susah payah membangun. Makanya gini, kadang-kadang saya dapat sampel, mohon maaf banget. Di reviewnya bagus. Ada penerbit yang nawari saya, Pak ini buku bagus nih, reviewnya bagus semua tuh. Terus kemudian ini diskonnya Bapak 35%. Karena ini saya lihat Bapak ini. Sudah saya terima teman-teman. Tapi ternyata setelah saya sampai di tangan saya buku itu ternyata ditulis dengan penulis bekerja sama dengan AI. Loh, berarti wah saya mending nggak saya naikin gitu. Mending saya nggak naikin. Kenapa? Karena kalau saya naikin, orang membeli buku itu kecewa sama saya. Mending saya ranking saya agak jatuh karena saya tidak membuat sampel em, video dari sampel yang saya terima. Karena saya kembalikan aja. Saya mau kembalikan deh ini. Saya jangan menaikkan produk yang Anda nggak bisa jujur gitu di situ tuh. Barang nggak bagus Anda bilang bagus jangan. Itu namanya personal branding. Nah kalau kabar bagusnya nih Ziat kita nih teman-teman kita di Ziat ini semua produknya menurut saya itu bagus gitu. Jadi Anda naikin produk manapun Ziat, insya Allah pembeli itu nggak akan kecewa gitu. Nah kita kita dari situ. Jadi itu ya tetap jangan jangan dipisah bikin konten edukasi untuk menambah follower
konten jualan untuk mendapatkan uang. Seling-seling aja, seling-seling aja. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Mbak Yeni Marliani. Bagaimana tips dan trik bikin konten buku-buku Islami bagi kita yang pemahaman agamanya masih awam, biar kontennya bisa menghasilkan cuan? Tadi baca. Nah, itu nggak ada pilihan lain. Anda harus membaca, teman-teman. Apa boleh buat ya? Harus membaca itu. Sekarang kan begini. Contoh ini buku di depan saya. Pikirkan dulu nih. Oke, ini akan ada buku tentang adab dan akhlak anak Islam. Anda bisa ngomong dari manapun. Ngomong dari harganya juga bisa. Coba, mana ada di luar sana buku 17 buku harganya cuma segini. Anda bisa ngomong jalur mak-makan ini, "Oh, ibu-ibu ini murah sekali." Nggak apa-apa, nggak harus kontennya itu. Mungkin dari situnya. Jurus mak-mak kan langsung harga di depan ya. Ada banyak orang di luar sana yang pengen juga membeli buku, tapi anggarannya cekak. Begitu ketemu Anda bilang murah, dia beli. Bisa juga gitu. Tapi lama-lama menurut saya Anda harus membaca isinya. Nah, tadi kembali lagi, lihat di produk itu ada top kreator. Udah tiru dia gitu. Ngapain susah-susah itu? Udah tiru dia gitu. Tapi dengan gaya kita gitu. Udah. Oh, dia ngomongnya ini buku bisa mengajarkan anak supaya disiplin. Udah disiplin aja diambil. Oh, ini dia kira-kira seperti itulah. Jadi belajar dari top kreator itu menurut saya sangat penting. Itu karena Oke, pertanyaan selanjutnya dari Faik Furko, Faik Furkon. Pertanyaannya, apakah ada perbedaan dari view dan sales antara video yang kita edit dengan yang tanpa edit? eh video harus diedit, teman-teman. Harus diedit karena ya itu ada sedikit effort lah. Saya eh, kadang-kadang itu gini loh. Kadang-kadang itu eh, ya tapi nanti viral itu karena juga nggak tentu juga. Karena kita sudah ngedit susah payah nggak viral juga gitu. Ada video itu sekenanya gitu. Anda kalau lihat di video saya di akun saya, itu saya lagi ke salah satu penerbit itu. Lalu kemudian saya lagi nggak punya ide. Lalu saya memperhatikan beberapa orang yang lagi packing buku. Ya, saya sempat ambil gambar. Tapi saya bingung itu mau saya buat apa ya? Begitu nyampe rumah, saya mau bersih-bersih handphone itu mau saya hapus gitu. Tapi begitu mau saya hapus gitu ya, coba saya naikin aja deh. Cuman saya kasih komentar itu. Ramadan di depan mata, siapa yang mau beli buku ini? Loh, ya nggak, saya nggak tahu tuh puluhan ribu penontonnya, mengajarkan banyak gitu. Mau saya hapus gitu. Nah, salah satu buku Ziad itu yang Tarbiyah Jinsiyah. Itu kemarin saya syuting footing buku, ya, buku itu. Maunya saya jadikan overlay atas video yang sudah saya publish gitu, ya. Terus saya kelupaan gitu. Saya punya bahan untuk overlay itu. Akhirnya apa? Buku ini tayang tanpa overlay. Nah, begitu saya mau hapus, saya selalu hapus yang sudah dibuat videonya, teman-teman, supaya menghindari konten re-upload. Nah, begitu saya mau hapus, loh, ini kan rencana kemarin bikin overlay. Lalu kemudian terus saya kelupaan gitu. Daripada dihapus, udah TikTok kan saya naikin aja TikTok. Saya kasih apa komentar caption gitu. Loh, ada yang beli ya, percaya nggak? Ada yang beli gitu. Jadi jadi nggak ada yang sia-sia gitu. Nah, memang gitu eh, eh, ngedit itu menurut saya penting karena begini loh, teman-teman. Kalau sekarang habis bikin video, coba kalau sekarang ini kita mau level yang lebih tinggi daripada sekadar upload lupakan. Oke lah, Anda mau memikirkan itu. Oke, mikirnya gini. Kenapa ada orang nggak nonton video kita? Coba dengerin video Anda itu. Menarik nggak sih? Nggak menarik kan? Mungkin karena suaranya kurang los atau pandangan Anda. Ada ada yang baca skrip itu kesannya kaku membaca. Ya udah, bikin tapi nggak usah dihapus tuh. Bikin video lagi, diperbaiki. Nah, kira seperti itu. Kalau saya itu selalu gitu. Kenapa sih ini video ini? Ya udah saya pikir saya akan buat lagi itu yang lebih bagus daripada itu. Nah, nanti sama-sama lama-lama akan ketemu gitu. Lama-lama teman-teman itu akan biasa. Anda tetap percaya sama saya nggak? Saya pernah janjian sama kawan-kawan saya. Saya punya 5 orang teman saya yang ikut menjadi afiliator. Oke, teman-teman saya punya sampel baru. Ayo kita bikin video bareng deh. Anda tahu, begitu kumpul berlima, semua bikin konten kecuali saya.
Saya malu juga ternyata bikin konten di depan banyak orang. Padahal Anda sudah tahu biasa saya bikin video kan. Terus saya itu juga masih punya rasa malu teman-teman itu. Akhirnya apa? Ya udah, sampel saya itu dipakai mereka konten. Saya konten mah kontennya tetap di rumah lagi sendirian lagi gitu. Jadi Anda pikir masalah malu ragu itu cuman Anda, saya juga sampai sekarang gitu. Saya kalau bikin konten pintunya tutup teman-teman. Istri, anak, sana 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 sana. Pergi. Nanti setelah setelah hasilnya diedit baru mereka boleh lihat itu. Tapi kalau masih belum diedit, wah saya kacau juga itu. Jadi ini masalah kita bersama, masalah semua afiliator adalah seperti itu. Oke ya? Oke, pertanyaan terakhir ya Pak ya. Dari Mbak Witri Aisyah. Cara Bapak ganti niche cara Bapak ganti niche bagaimana Pak? Saya dari elektronik mau fokus ke buku sama kayak Pak Ihsan. Sampai sekarang saya masih elektronik, saya itu elektronik yang saya pakai teman-teman. Saya nggak tinggalkan juga karena ada satu produk elektronik yang saya sudah nggak pernah bikin video, tetap aja mereka kirim sampel gitu karena saya sudah membantu FYP mereka itu. Ya udah saya pakai, memang saya pakai gitu. Itu power bank itu di tempat saya itu banyak banget teman-teman. Ya paling habis saya pakai sesekali saya perlu. Mungkin saya sekarang membutuhkan ini. Tapi gini, saya beritahu Anda mengapa alasan saya pindah, bukan pindah sih, menambah buku, tapi fokusnya di buku. Karena kalau Anda bikin satu konten handphone misalnya, handphone ini adalah handphone paling canggih sekarang ini, misalnya. Lalu semua orang nyari video Anda. Tahun depan handphone yang ini itu nggak baru lagi. Karena ada generasi yang lebih baru. Nah gitu. Tetapi buku akan selalu sama teman-teman. 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, buku itu sama itu. Al-Quran, video kita Al-Quran hari ini, 10 tahun lagi, Al-Quran masih relevan. Tapi produk elektronik nggak akan relevan lagi. Karena tahun baru udah ganti baru lagi. Jadi itu salah satu alasan kenapa saya fokus buku. Tapi saya tidak meninggalkan. Tetap aja, sesekali aja yang saya perlukan, cuman porsinya sudah sangat sedikit gitu. Karena udah nggak punya waktu saya ini gitu. Yang saya perlukan aja, saya perlu stylus, ya sudah. Sampai sekarang masih ada penjualan itu. eh apa casingnya handphone kayak tablet itu saya dulu sekali bikin sampai sekarang masih menghasilkan. Jadi eh, menambah ya lebih 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 tepat itu bukan berpindah, menambah buku dan Al-Qur'an, cuman sekarang menjadi lebih difokus daripada elektronik. Itu Kak Ros ya. Oke, Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ihsan. Akhirnya sesi tanya jawab udah selesai ya teman-teman. Untuk pertanyaan yang belum terjawab bisa ditanyakan ke grup ya teman-teman ya. Insya Allah nanti dijawab sama Pak Ihsan. Dan ada banyak banget pertanyaan dan maka kita pilih 10 orang untuk mendapatkan giveaway. Dan pengumuman pemenang giveaway akan kami umumkan insya Allah hari Senin ya. Alhamdulillah malam ini kita sudah menimba banyak ilmu. Silakan semua ilmu diterapkan supaya teman-teman bisa banjir komisi. Ngonten sekarang, panen kemudian. Baik, sekali lagi terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir malam hari ini. Juga kepada Pak Ihsan selaku pemateri dan teman-teman panitia yang bertugas. Mohon maaf atas salah-salah kata dan perbuatan. Sampai jumpa lagi pada event selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ihsan. Waalaikumsalam. Terima kasih Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi Terima kasih Pak Isan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Makasih Terima kasih Pak banyak. Ihsan. Terima kasih banyak ilmunya Pak Isan. Assalamualaikum. Karos belum Terima foto ya? kasih ilmunya Pak Terima Ihsan. kasih, Assalamualaikum. Bapak. Mohon Terima maaf kasih lahir dan ilmunya. batin. Karosnya lupa belum foto. Gimana? Lupa belum foto ya? Oh iya lupa. Ah, Pak Ihsannya ada nggak ya? Wah udah hilang. Terima kasih ya Kak Ros. Oke. Iya, makasih teman-teman. Saya lupa. Ya, Makasih teman-teman. Sampai jumpa di grup ya. ya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal ya teman-teman. Sampai jumpa.